Penguasa Istana Naga Langit Bab 91. Benar saja, melihat tindakan intim Wang Hanhan dan Chen Ping, banyak pria langsung berkecil hati, dan Cui Xiuan juga menatap Chen Ping dengan cemburu di matanya. Chen Ping memperkenalkan Wang Hanhan satu persatu, dan ketika dia memperkenalkan San Xiaomeng, Chen Ping berkata, "Ini adalah putri Paman San, San Xiaomeng, ayahnya dan ayah saya adalah rekan seperjuangan." Wang Hanhan mendengar, segera mengerti. Chen Baoguo pada waktu itu mempercayakan seseorang untuk mencari pekerjaan, harus mencari ayah San Xiaomeng ini. Jadi Wang Hanhan dengan antusias maju ke depan dan meraih tangan San Xiaomeng. "Saudari Xiaomeng sangat cantik, saya sudah lama mendengar saudara Chen Ping dan Paman Chen menyebut kalian, tapi saya belum pernah melihat Anda." Antusiasme Wang Hanhan juga membuat San Xiaomeng tersenyum. "Adik Hanhan, kamu juga cukup cantik, ini Zhang Tongjian, dari salah satu kelompok kami." Chen Ping menunjuk ke sudut dan berkata pada Zhang Tongjian yang mengenakan kacamata. "Halo," Wang Hanhan tersenyum tipis dan mengulurkan tangannya. "Halo, halo." Wajah Zhang Tongjian langsung memerah saat dia dengan lembut mengikuti Wang Hanhan dan menjabat tangannya. Melihat raut wajah Zhang Tongjian membuat semua orang tertawa. Segera, semua orang berkenalan dan mulai bernyanyi dan minum, sementara kerumunan mulai bergerak menuju Chen Ping, satu persatu, bergiliran bersulang untuk Chen Ping. Ketika Wang Hanhan melihat ini, dia berdiri di depan Chen Ping. "Kalian bersulang seperti ini, saudara Chen Ping akan mabuk nanti. Aku akan minum bersamamu." Wang Hanhan mengambil segelas bir dan meminum semuanya. Wang Hanhan membela Chen Ping, tentu saja orang-orang ini tidak akan menolak. Menurut mereka, Wang Hanhan hanyalah 2 botol bir yang harus dibuang. Namun tak lama kemudian, orang-orang ini menyadari betapa salahnya mereka dan betapa salahnya mereka. Wang Hanhan mengikuti kerumunan dan meminum segelas bir tanpa terlihat seperti dia akan mabuk, dan wajahnya bahkan tidak berubah. Pada saat ini, semua orang tercengang, bahkan Chen Ping memandang Wang Hanhan dengan sedikit tidak percaya. Tidak ada yang menyangka bahwa seorang gadis yang terlihat begitu lembut bisa minum begitu banyak, dan di kaki Wang Hanhan ada lebih dari 30 botol kosong. Wang Hanhan baik-baik saja, sementara wajah semua orang agak merah, dan beberapa di antaranya miring. "Ayo kita semua bernyanyi, jangan selalu minum." Ketika Cui Xiuan melihat ini, dia hanya bisa menghentikan kerumunan untuk minum lagi. Jika mereka terus minum, Wang Hanhan akan baik-baik saja, tapi saya kira semua orang akan mabuk. "Adik Hanhan, kamu juga bisa minum." Mata San Xiaomeng dipenuhi rasa iri dan terkejut saat dia berkata kepada Wang Hanhan. Wang Hanhan tersenyum, "Saya tidak pandai dalam hal lain, tapi saya bisa minum. Kakak, kamu terlalu hebat. Jika aku mendapatkan anggur sebanyak ini darimu, di masa depan dalam minum, aku akan melihat siapa yang berani bersaing denganku." Wang Lanlan juga mengikuti Wang Hanhan untuk duduk bersama dan berkata dengan kagum, "Saudari Lanlan, kapasitas minum ini juga bisa dipraktekkan. Suatu hari nanti aku akan mengajarimu, hanya karena nama kita. Itu adalah takdir." Wang Han berkata sambil tersenyum. Saya harus mengatakan bahwa Wang Hanhan sangat hebat dalam bersosialisasi, dan tidak butuh waktu lama bagi ketiga wanita itu untuk menjadi teman baik yang tidak dapat berbicara satu sama lain. Hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah berpenampilan menarik dan memiliki temperamen yang baik. Jadi mengapa kamu menyukai pria itu, Chen Ping? Setiap kali saya melihat Chen Ping itu, dia terlihat seperti ekor besar yang menjengkelkan. Wang Lanlan juga meminum anggur dan berkata kepada Wang Hanhan dengan tidak menyesal. Chen Ping sendiri duduk di samping, dia juga tidak menyanyi, juga tidak minum, sesekali mengikuti Zhang Tongjian untuk mengucapkan beberapa patah kata, memang terlihat agak tidak pada tempatnya. "Kakak Lanlan, sebenarnya kakak Chen Ping adalah orang yang cukup baik, kita sudah bersama sejak kecil, mungkin kamu belum mengenalnya." Wang Hanhan tidak marah, dia hanya menjelaskan dengan ringan. Melihat Wang Hanhan mengatakan ini, Wang Lanlan tidak pandai meremehkan Chen Ping, jadi dia mengambil mikrofon dan berkata, "Ayo pergi, ayo nyanyikan sebuah lagu." Penguasa Istana Naga Langit Bab 92. Wang Hanhan tidak hanya tampan, tapi dia juga penyanyi kelas 1, suaranya tidak berbeda dengan penyanyi aslinya. Hal ini membuat banyak pria iri pada Chen Ping, terutama Cui Xiuan, yang matanya semakin panas terhadap Wang Hanhan, namun dia tidak bisa menunjukkan terlalu banyak antusiasme di hadapan San Xiaomeng. Dengan nyanyian Wang Hanhan, suasana di dalam seluruh ruang pribadi hampir mencapai puncaknya, dan semuanya mabuk dan pusing, menari dan melompat-lompat. Zhang Tongjian juga telah menuangkan beberapa gelas, dan sekarang berdiri dengan wajah merah, ikut melompat bersamanya. Chen Ping adalah satu-satunya yang duduk di sudut, diam-diam memperhatikan.
Saat kerumunan sedang bersenang-senang, tiba-tiba pintu kamar pribadi dibuka dan seorang pria paruh baya botak masuk dengan segelas anggur, diikuti oleh 2 pengawal berjas di belakang pria paruh baya itu. Melihat seseorang tiba-tiba menerobos masuk, semua orang berhenti dan terlihat agak kewalahan, dan Wang Han juga meletakkan mikrofon di tangannya ke bawah. Mata pria paruh baya itu agak bingung, wajahnya merah, jelas mabuk. Setelah menerobos masuk, melirik orang-orang di ruangan itu, sudut mulutnya terangkat, jadi itu seikat telur mentah yang baru saja menyanyikan sebuah lagu, nyanyiannya cukup bagus, ikut aku ke ruang pribadi di dalam untuk menyanyikan 2 lagu. Melihat tidak ada yang berbicara, pria paruh baya itu menatap ketiga gadis itu, Wang Han, Wang Lanlan dan San Xiaomeng, karena hanya mereka yang memegang mikrofon di tangan mereka. Ketiga anak ayam itu bagus bawa mereka bertiga ke kamar pribadiku, pria paruh baya itu berkata sambil mengeluarkan setumpuk uang kertas $100 dari sakunya dan melemparkannya ke arah ketiga gadis itu, diikuti oleh 2 pengawal di belakangnya. Hal ini membuat ketiga orang ketakutan, begitu ketakutan sehingga mereka mundur, sehingga Cui Xiuan sedikit jelek menghadap ke depan untuk menghalangi bagian depan. Dia adalah satu-satunya orang dengan status tinggi di sini, jadi jika dia tidak turun tangan saat ini, dia akan ditertawakan, apalagi San Xiaomeng adalah pacarnya. Bagaimana dia bisa hanya berdiam diri dan melihat pacarnya diambil darinya dan tidak berbuat apa-apa? Tuan ini, siapa kamu? Kami di sini hanya untuk bernyanyi dan bersantai, mereka bertiga adalah teman kami, bukan pendamping. Cui Xiuan berkata kepada pria paruh baya itu. Apa bedanya mereka pendamping atau bukan? Aku membayar kalian untuk datang ke tempat seperti ini dan hanya berani memesan bir dan minuman, apa kalian tidak merasa malu? Biarkan ketiga anak ayam itu bernyanyi untukku dan aku akan memesankanmu beberapa botol Lafite untuk diminum. Pria paruh baya itu maju dan menepuk wajah Cui Xiuan dan berkata. Tindakan pria paruh baya itu dapat digambarkan sebagai tindakan yang tidak berbahaya dan menghina, memperlakukan Cui Xiuan seperti anak nakal. Wajah Cui Xiuan sangat marah dan dia langsung mendorong pria paruh baya itu menjauh, hampir tidak membiarkannya terjatuh. Dia tidak tahu identitas lawannya, jadi jika dia mengusirnya, akan sulit menyelesaikan masalahnya. Sial, kamu mendorongku. Pria paruh baya itu sangat marah, pukul dia untukku. Setelah mengatakan itu, kedua pengawal itu langsung bergegas menuju Cui Xiuan, yang membuat Cui Xiuan cukup takut. Ketika mereka melihat pihak lain akan melakukan sesuatu, yang lain tidak peduli dengan rasa takut, mereka mengambil botol dan berdiri bersama Cui Xiuan. Lagi pula, Cui Xiuan adalah manajer mereka. Sekaranglah waktunya untuk menunjukkan kesetiaan mereka. Mereka hanya bertiga, jadi mereka bisa saling mengalahkan. Ketika kedua pengawal itu melihat ini, mereka semua sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka kelompok anak muda ini cukup bersatu, dan untuk sementara kedua pengawal itu tidak berani bergerak. Pada saat ini, Cui Xiuan sangat bahagia di dalam hatinya. Melihat kedua pengawal itu tidak berani bergerak, dia segera dengan kasar maju ke depan dan menendang salah satu dari mereka dan berkata, sekarang pergilah, aku akan berpura-pura itu masalah ini tidak pernah terjadi. Penguasa Istana Naga Langit Bab 93. Pria paruh baya botak melihat ini, matanya sedikit melotot, tetapi melihat ke sisi lain kerumunan, tetapi juga sekelompok gegabah, sangat ingin bertarung, mungkin saja dia kalah, jadi wajahnya muram berkata, nak, tunggu aku, punya kemampuan untuk melaporkan namanya, lihat aku tidak membuatmu terbunuh, namaku Cui Xiuan, menunggumu di sini, menurutmu saudara laki-lakiku vegetarian. Pertama kali aku melihatmu, aku merasa seperti kakak laki-laki di jalan, dan itu perasaan yang luar biasa. Bagus, bagus, bagus. Pria paruh baya itu mengucapkan 3 kata baik berturut-turut dan berbalik dengan kedua pengawalnya dan pergi. Setelah pria paruh baya itu pergi, hati Cui Xiuan sangat bahagia. Dia belum pernah merasa seperti ini sebelumnya, itu terlalu kuat, sungguh luar biasa. Pihak lain bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun tentang tendangan itu. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah mendapatkan gambaran bagus tentang apa yang Anda lakukan. Manajer Cui luar biasa, saya ingin tahu apakah manajer Cui sedang dalam perjalanan. Sekelompok orang memuji Cui Xiuan, yang membuat Cui Xiuan sukses besar. Cui Xiuan senang dengan dirinya sendiri, namun di permukaan dia berpura-pura bersikap periang dan berkata, saya mengandalkan kalian semua untuk mendukung saya, karena kalian semua sangat baik, hari ini saya, Cui Xiuan, tidak bisa pelit, kali ini saya akan menyajikan beberapa botol Lafite, kalian semua bisa mencobanya, luar biasa. Hidup manajer Cui, kerumunan semua berteriak kegirangan mendengar suara Lafite,
mengetahui bahwa pekerja seperti mereka jarang minum anggur jenis ini. Xiuan, sebaiknya kita pergi, ini akan menjadi masalah jika pihak lain benar-benar memanggil seseorang, San Xiaomeng berkata pada Cui Xiuan. Saat ini, Cui Xiuan sedang mabuk dan dengan begitu banyak orang yang mendukungnya, bagaimana mungkin dia masih takut pada pria paruh baya botak itu? Xiaomeng, jangan khawatir, denganku di sini, kamu tidak perlu takut, Cui Xiuan menepuk dadanya dan berkata. Mener Cui, kudengar KTV ini adalah toko Ju Yitang yang dimiliki oleh Lin Tianhu itu, kita baru saja bertengkar, kan? Seorang karyawan berkata dengan hati-hati. Jangan takut, saya sangat mengenal Lin Tianhu, jangan khawatir. Cui Xiuan berkata dengan lambaian tangannya yang besar dan suara yang kasar. Ketika San Xiaomeng mendengar bahwa itu adalah toko Lin Tianhu, dia santai dan berkata, karena ini adalah toko Master Tiger, itu bagus, Xiuan sangat akrab dengan Master Tiger, akun eksternal perusahaan saya dibuat dengan bantuan Master Tiger atas kata-kata Xiuan. Kata-kata San Xiaomeng langsung membuat semua orang memandang Cui Xiuan dengan kagum, bisa mengikuti kaisar bawah tanah Hongcheng, itu luar biasa, bisa dibanggakan seumur hidup. Mener Cui benar-benar bersembunyi, dia bahkan mengenal Master Tiger. Jika pihak lain berani datang, kami akan memukulinya dan membuatnya menangisi ibunya, ayo minum, dengan Mener Cui di sini, yang berani macam-macam dengan kita. Begitu mereka mendengar bahwa Cui Xiuan mengenal Lin Tianhu, orang-orang ini menjadi semakin ceroboh. Chen Ping duduk di sudut mulutnya sedikit terangkat dan tersenyum tipis. Tampaknya Cui Xiuan ini masih hidup di dunia mimpinya jika dia tidak memakan rasa sakit. Apa yang kamu tertawakan? Kamu masih memiliki wajah untuk tertawa. Baru saja lelaki tua itu ingin membawa kami pergi. Kamu sangat takut sehingga kamu tidak bergerak sedikit pun. Wang Han adalah pacarmu. Kamu tidak bisa bahkan melindungi pacarmu sendiri, pria macam apa kamu, dan sekarang kamu masih tertawa. Wang Lanlan melihat Chen Ping duduk di sudut dan tertawa, dia tidak puas dan dituduh. Benar, masih laki-laki? Pacarmu sendiri akan dibawa pergi, dan kamu menutup mata terhadapnya, jika bukan karena campur tangan Mener Cui, kamu pasti sudah dikhianati hari ini. Dan Zhang Tongjian ini, duduk di sana, bahkan tidak berani bergerak, tidak memiliki tulang punggung sama sekali. Semua orang mulai menuduh Chen Ping dan Zhang Tongjian, lagi pula, hanya mereka berdua yang duduk diam dan tidak bergerak. Penguasa Istana Naga Langit Bab 94. Chen Ping sadar bahwa dia tidak perlu bergerak, dan Zhang Tongjian memang terlalu takut untuk bergerak. Baiklah, abaikan kedua preman ini, keluarlah dan minta Lafite secara pribadi, ayo minum, Cui Xiuan melambaikan tangannya dan berkata. Segera seseorang keluar untuk meminta anggur, sementara yang lain menatap dingin ke arah Chen Ping dan Zhang Tongjian, tidak ada yang memperhatikan mereka. Saat ini, di kantor Mener Umum Dinasti KTV, pria paruh baya botak dengan dua pengawal ada di dalam. Kantornya didekorasi dengan sangat mewah, di belakang meja yang panjangnya lebih dari 3 meter duduk seorang laki-laki berjas Zongshan, di belakang laki-laki itu juga berdiri seorang gadis, mengenakan cheongsam, ujungnya terbuka ke pinggang, memperlihatkan kulit putih, wajahnya dilukis dengan riasan tebal, membuat pria berjas Zongshan itu terkejut. Pria berjas tengah ini adalah Mener KTV dinasti ini, Hou Chunlei, yang juga dianggap sebagai tangan kanan Lin Tianhu. Jika tidak, Lin Tianhu tidak akan memberinya KTV ini untuk diurus. Bos Qian, apa yang membuatmu marah sekali ke tempatku? Hou Chunlei bertanya dengan acuh tak acuh sambil setengah menyipitkan matanya. Mener Hou, KTV dinasti Anda ini terlalu berantakan, baru saja sekelompok anak muda yang gegabah memukuli anak buah saya, dan sekarang masih ada jejak yang jelas pada anak buah saya. Bos Qian yang botak itu menunjuk ke salah satu pengawalnya dan berkata, di perut pengawal itu, masih ada jejak kaki yang terlihat jelas. Ada hal seperti itu. Hou Chunlei membuka matanya dan duduk tegak. Pesta apa yang lain? Apakah itu dari geng Naga Merah? Menurut Hou Chunlei, hanya orang-orang dari geng Naga Merah yang berani membuat masalah menggantikan mereka. Sepertinya tidak, hanya sekelompok anak muda. Saya mendengar beberapa gadis di kamar pribadi mereka bernyanyi dengan baik dan ingin membawa mereka ke kamar pribadi saya untuk menyanyikan beberapa lagu, tapi saya tidak menyangka orang-orang ini untuk berani melakukannya. Mata Bos Qian berkilat dingin dan dia berkata dengan gigi terkatup, saya datang menemui Mener Hou karena ini adalah tempat Master Tiger, jadi saya datang untuk berbicara dengannya. Jika dia tidak peduli, maka saya akan mencari seseorang sendiri, dan kemudian Mener Hou tidak akan menyalahkanku. Itu hanya sekelompok anak-anak. Kenapa Bos Qian marah?
Saya akan mengirim seseorang untuk mengikuti Bos Qian, Hou Chunlei berkata, dan berteriak ke arah pintu. Binzi, pada saat ini, seorang pria dengan wajah galak dan lengan bertato masuk. Saudara Hou, Binzi itu berteriak dengan hormat. Seseorang baru saja membuat masalah di KTV, ikuti Bos Qian untuk memeriksanya, tapi jangan sampai terbunuh. Baru-baru ini Master Tiger memberi perintah agar kami tidak menonjolkan diri. Hou Chunlei menginstruksikan Binzi itu. Mengerti, Saudara Hou, Binzi menganggukkan kepalanya. Manajer Hou, terima kasih banyak. Bos Qian itu mengulurkan tangannya ke arah Hou Chunlei. Sama-sama, Bos Qian, saya pasti harus mengaturnya setelah menderita di sini. Di masa depan, Bos Qian lebih mengurus bisnis saya. Hou Chunlei tersenyum ringan. Segera, Bos Qian membawa Binzi ke kamar pribadi tempat Chen Ping dan yang lainnya berada, diikuti oleh selusin preman KTV. Saat ini di kamar pribadi, Cui Xiuan dan yang lainnya sedang meminum lafite, masing-masing dengan wajah merah dan berteriak kegirangan, ketika tiba-tiba pintu kamar dibuka. Semua orang membeku, dan ketika mereka melihat bahwa itu adalah pria paruh baya botak yang kembali bersama anak buahnya, kepanikan muncul di wajah mereka masing-masing. Lagi pula, kali ini ada lebih dari selusin orang di belakang pihak lain, semuanya galak dan ganas. Bos Qian, siapa yang baru saja menggerakkan tangannya? Binzi bertanya pada Bos Qian. Bos Qian membuat Cui Xiuan terus berkata, itu dia, anak ini memukuli anak buahku. Binzi melirik Cui Xiuan, lalu mengamati lingkaran itu, dan segera mengetahui bahwa orang-orang ini semua adalah orang biasa, dan bukan penganut Dao. Apakah kamu baru saja memukuli anak buah Bos Qian? Binzi menghampiri Cui Xiuan dan bertanya dengan acuh tak acuh. Melihat wajah Binzi yang berdaging bersilang dan tato di tubuhnya, Cui Xiuan sedikit takut, namun melalui kekuatan minumannya, Cui Xiuan masih mengangguk. Lumayan, saya memukuli mereka, mereka menindas pacar saya. Penguasa Istana Naga Langit Bab 95. Ketika Binzi melihat bahwa Cui Xiuan telah mengakuinya, dia sedikit terkejut dan menatap Cui Xiuan dari atas ke bawah dan berkata, kamu punya nyali, kamu berani melakukan sesuatu, aku tidak akan mempersulitmu, sekarang pergilah. Berlutut dan minta maaf kepada Bos Qian, dan masalah ini akan selesai hari ini. Ketika dia mendengar bahwa dia harus berlutut, Cui Xiuan tidak setuju dan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin bagiku untuk berlutut padanya, dialah yang mengacau kita sejak awal. Ketika Binzi melihat penolakan Cui Xiuan, wajahnya tiba-tiba menjadi dingin, tidak ada yang berani menolak kata-kataku. Dengan itu, Binzi itu tiba-tiba mengulurkan tangannya dan langsung meraih kerah Cui Xiuan, mengangkatnya. Ketika yang lain melihat ini, meskipun mereka ingin naik dan membantu Cui Xiuan, tetapi melihat selusin petarung bermata harimau di belakang Bos Qian itu, mereka semua menjadi lemah. Xiuan, San Xiaomeng melihat bahwa pihak lain benar-benar telah melakukan sesuatu, segera berteriak dan bergegas, lepaskan dia, ayahku adalah San Fuhai, kami adalah karyawan keluarga Susin Yu Daily Chemical. San Xiaomeng berusaha keras untuk mematahkan tangan Binzi, tetapi sekeras apapun dia berusaha, Binzi tidak bergerak sama sekali. Wajah Cui Xiuan memerah pada saat ini, napasnya mulai sulit, matanya terbuka lebar dan mulutnya terbuka lebar. Ketakutan akan kematian menyerangnya? San Xiaomeng, melihat penampilan Cui Xiuan, merasa cemas dan terus berteriak, ini adalah wilayah Tuan Harimau. Jika Anda melakukannya di wilayah Tuan Harimau pasti tidak akan membiarkan Anda pergi, dia tahu Tuan Harimau. Begitu kata-kata San Xiaomeng jatuh, wajah Binzi benar-benar berubah sedikit, alisnya berkerut dan tangannya terlepas. Batuk, 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 Cui Xiuan terbatuk-batuk setelah dibebaskan, terengah-engah. Xiuan, kamu baik-baik saja? San Xiaomeng bertanya dengan prihatin. Dan ketika yang lain melihat Binzi ini langsung melepaskan tangannya setelah mendengar tentang Master Tiger, mereka mengira Binzi sangat takut pada Lin Tianhu, jadi mereka berteriak, manajer kami Cui sangat akrab dengan Master Tiger, jika Anda berani melakukannya sentuh dia, Tuan Harimau tidak akan mengampunimu, sudah kubilang, satu kata dari manajer kami Cui dan Lin Tianhu akan patuh. Baru kemarin, manajer kami Cui hanya menelepon dan Lin Tianhu segera pergi membantu membayar tagihan, kalian mengacaukan manajer Cui, tunggu saja kematiannya. Orang-orang dari departemen penjualan di bawah Cui Xiuan mengetahui bahwa pihak lain takut pada Lin Tianhu, mulai berteriak satu persatu, meniup Cui Xiuan ke langit. Setelah Chen Ping di sudut mendengar ini, sudut mulutnya tidak bisa menahan untuk tidak terangkat sedikit. Orang-orang bodoh ini, semakin dia mengatakan ini, semakin dia mendorong Cui Xiuan menuju ambang kematian.
Ketika Cui Xiuan mendengar bahwa orang-orang ini mengepulkan asap ke pantatnya, dia sangat takut sehingga dia tidak sabar untuk memarahi orang-orang ini. Saat dia mendengarkan kerumunan, wajah Binzi menjadi semakin jelek dan niat membunuh di matanya semakin kuat. Meskipun Hou Chunlei telah menginstruksikan dia untuk tidak membunuh siapapun, tetapi orang-orang ini menggunakan nama Master Tiger untuk menipu di luar. Bagaimana dia bisa tahan? Melihat wajah Binzi semakin jelek, geng di bawah Cui Xiuan mengira mereka takut, dan mereka semua berpuas diri. Kamu tahu kamu takut sekarang? Cepat keluar selagi bisa, jika kita menelepon Master Tiger, tidak ada satupun dari kalian yang bisa pergi. San Xiaomeng juga mengikuti Binzi dengan ekspresi puas di wajahnya dan berkata, "Diam, kalian semua tutup mulut," Cui Xiuan berteriak pada San Xiaomeng. Hanya dia sendiri yang tahu bahwa dia tidak mengenal Lin Tianhu sama sekali, dan bahkan belum pernah bertemu dengannya. Melihat Cui Xiuan tiba-tiba meneriaki dirinya sendiri, San Xiaomeng tercengang, tidak tahu apa yang salah dengan Cui Xiuan, tetapi dia tidak berani berbicara lagi. "Kamu kenal Tuan Harimau?" Binzi bertanya dengan murung sambil menatap Cui Xiuan. Cui Xiuan sekarang disiksa oleh orang banyak dan tidak punya pilihan. Jika dia mengakui saat ini bahwa dia tidak tahu, bukankah dia akan ditertawakan sampai mati oleh orang banyak? Bersambung.